Nah, hari ini juga saya mau sampaikan satu kebenaran. Bagaimana kita boleh mendapatkan kemerdekaan sejati secara rohani. Ya, kita akan banyak belajar nanti dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-22. Nah, Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia tanpa disadari, ya, mereka itu sebenarnya hidup di dalam penjajahan secara rohani. Manusia pada umumnya. Sadar atau tidak sadar, mereka ada dalam penjajahan secara rohani. Kok bisa, Pak? Yuk kita baca firman Tuhan. Roma 5 ayat 15b berkata demikian. Roma 5 ayat 15b. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Siapa satu orang yang dikatakan jatuh di sini? Yaitu Adam. Karena satu orang yang disebut Adam itu jatuh di dalam dosa, maka semua manusia dikatakan telah jatuh dalam kuasa maut. Kuasa maut. Ya, kita tahu bahwa kuasa maut itu karena dosa, Bapak sekalian. Dan upah dosa adalah maut. Jadi manusia tanpa disadari, mereka sudah terjajah secara rohani. Karena mereka ada di bawah kuasa maut. Mereka ada di bawah kuasa dosa. Ya, sadar atau tidak sadar. Ini adalah satu kebenaran. Sebab itu malam hari ini Bapak sekalian, saya mau share bagaimana kita harus meraih kemerdekaan yang sejati. Jangan kita mau dijajah secara rohani. Ya. Mari kita baca ayat yang sekalian di dalam Roma 6 ayat 17, 18 dan 20. Mari kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Firman Tuhan dikatakan di ayat 20 ditegaskan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya kita tidak mengenal kebenaran. Karena kita sebagai hamba dosa. Saya masih ingat waktu kita dulu, berapa tahun yang lalu ya, kita ada yang namanya SPK. Ya, SPK. Ya, dosa itu seperti apa? Dosa itu ibarat seperti pabrik, Bapak sekalian. Jadi kalau pabrik semen itu yang dihasilkan apa? Semen ya, bukan gula pasir ya. Walaupun mungkin sama-sama dimasukkan dalam satu sak gitu ya. Kalau pabrik paku, apa yang dihasilkan? Ya paku, ya. Walaupun namanya paku payung, tapi bukan payung yang dihasilkan. Ya, namanya aja paku payung, tapi bukan payung. Dosa itu seperti pabrik, Bapak sekalian. Kalau kita disebut hamba dosa, itu seperti pabrik dosa. Outputnya apa? Dosa, Bapak sekalian, bukan kebenaran. Sebab itu dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya kita tidak melakukan kebenaran. Itulah kenyataan Bapak sekalian. Kalau manusia masih terjajah dalam rohani, dia adalah hamba dosa.